jadi saksi atas seluruh borok kamu itu. Kalau Allah Ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari kiamat, yaitu pada hari di mana lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka memberikan kesaksian atas mereka, atas apa yang mereka lakukan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, al-yauma nakhtimu af'ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka memberikan kesaksian atas apa yang mereka lakukan, usahakan. Fahfadz ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi. Wahai orang malang, orang yang kasihan, sebenarnya kamu ini perlu dikasihani, tapi tidak sadar. Maka jagalah wahai orang yang malang, jagalah jami'a badanika, seluruh anggota badanmu, minal ma'asi, dari seluruh kemaksiatan. Wa khususan a'dha'aka sab'ah, khususnya adalah 7 anggota badan kamu. Anggota badan ini banyak, ya kan, dari ujung kaki sampai ujung rambut ini anggota badan semua. Bisa melakukan maksiat dan dosa, dan bisa melakukan amal soleh. Tapi ada 7 anggota badan yang paling aktif, sering melakukan kemaksiatan, biangnya. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, karena sesungguhnya neraka jahanam itu pintunya 7. Likulli babin minhum juz'un maksum, masing-masing pintu itu mendapatkan bagiannya yang sudah ditetapkan. Wala yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'i sab'ah. Dan tidak ada yang secara khusus memasuki pintu-pintu tersebut kecuali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah memanfaatkan anggota badan yang 7 ini. Wahyal ainu wal udhun wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu wal rijlu. 7 itu apa aja? Pertama mata, ini yang paling aktif, yang paling banyak menabung dosa. 7 anggota badan ini. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lisan, yang keempat perut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan, dan yang ketujuh adalah kaki. Kemudian ini dibahas satu persatu secara ringkas, satu persatu, supaya diperhatikan. Karena maksiat secara umum, tapi 7 anggota badan ini hendaknya diperhatikan. Kalau 7 ini sudah kita pegang, insya Allah yang lain aman. Yang menjadi biangnya ini 7 ini. Amal ainu hifdzul aini, yang pertama menjaga mata. Amal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fi dzulumat. Mata itu, adapun mata, sesungguhnya mata itu diciptakan, diberikan kepadamu supaya kamu manfaatkan untuk mencari petunjuk, mendapatkan petunjuk, bisa melihat pada kegelapan. Wa tasta'ina biha fil hajati wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat. Kamu manfaatkan untuk keperluan kamu, dan kamu bisa menggunakannya untuk melihat kepada keajaiban-keajaiban
kerajaan langit dan bumi, kekuasaan Allah yang di langit dan bumi. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Keajaiban langit dan bumi. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Afala yang durun. Dengan apa? Dengan mata. Terhadap keajaiban sesuatu yang sangat ajaib. Sungguhnya yang kita lihat bahkan pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat. Mata ini bisa digunakan untuk melihat, mengambil pelajaran. Pelajaran bukan dari kitab saja, bukan dari YouTube saja. Ya, lihatlah apa yang di kekuasaan Allah, yang ada keajaiban-keajaiban yang ada di hadapan kamu. Bima fiha minal ayat. Fahfadha, maka jagalah matamu. An arba'in, dari 4 hal. Antang dzurabiha ila ghairi mahramin, melihat kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Au ila suratin malihatin, atau melihat kepada gambar yang cantik atau cakep, sesuatu gambar itu bukan orang tapi gambar. Wala bisahwati nafsin, juga melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat ini haram, meskipun bukan barangnya itu bukan yang dilarang untuk dilihat, seperti melihat kepada sesama jenis atau melihat lawan jenis tapi mahram. Itu pada asalnya boleh. Tapi kalau melihat dengan syahwat, maka itu diharamkan. Bahkan melihat binatang kalau dengan syahwat itu juga berdosa. Au tangzuru biha ila muslimin. Selain melihat kepada sesuatu yang dengan nafsu syahwat, itu juga berdosa. Ada melihat orang muslim bi'ainil ihtiqar, dengan mata yang merendahkan. Melihat dengan sebelah mata. Melihat orang, mungkin orang itu lebih rendah kedudukannya daripada kita, atau kalau mukanya cakep dengan syahwat, ini mukanya jelek, gitu. Kalau melihatnya itu juga dosa. Bi'ainil ihtiqar, dengan mata merendahkan. Makanya wa idza marru bihim yataghamaz, kalau mereka melewat di hadapannya, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya karena menghina. Atau wailul likulli humazatil lumazah, al humazah wal lumazah, merendahkan orang lain baik dengan ucapan maupun dengan isyarat. Isyarat itu bisa dengan mata, bisa tangan, atau dengan anggota badan yang lain. Au tattali'a biha ala aibi muslimin, atau kamu gunakan untuk mengintip, mencari-cari aib orang Islam. Itu juga dosa. Maka jagalah matamu. Karena setan itu masuk, yang jadi serangan utama itu hati. Bagaimana hati bisa dilumpuhkan oleh setan? Tidak bisa langsung ke hati, melalui pintu-pintunya. Pintunya diantaranya dengan mata.
Yang kedua adalah hifdzul udhun, menjaga telinga. Wa amal udhunu fahfazha, telinga jagalah. An antusghiya biha ilal bid'ah, mendengarkan ajaran-ajaran bid'ah. Awil ghibah, atau mendengarkan orang yang menjelekkan orang lain. Awil fuhshi, atau mendengar ucapan-ucapan yang tidak sopan, kasar, kotor. Awil khawdi fil batili au dzikri masawi innas, atau ngobrol dalam kebatilan untuk hal-hal yang batil. Au dzikri masawi innas, atau mendengarkan orang yang menyebutkan keburukan orang lain. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah. Karena telinga itu sebenarnya Allah ciptakan supaya kamu gunakan untuk mendengar kalamullah. Wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kamu mendengar sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmata auliyaihi, dan kata-kata mutiara, kata-kata bagus, penuh hikmah dari para wali Allah. Wa tatawassala biha bistifadatil ilmi biha ilal mulkil, mungkin ya, ilal mulkil mukim, dan kamu manfaatkan wa tatawassalu bistifadatil ilmi biha, dan kamu bisa manfaatkan telinga itu untuk mendapatkan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu menjadi sarana kamu mendapatkan kerajaan yang abadi, kalian itu di akhirat surga. Wan na'imid daim, kenikmatan yang abadi. Fi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah Tuhan semesta alam. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih sara makana laka alaika. Kalau kamu mendengarkan kamu gunakan bukan kamu gunakan untuk mendengar Al-Quran, hadis, atau perkataan para wali Allah, atau perkataan yang dapat mendatangkan ilmu. Kemudian kamu gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang Allah murkai. Sara makana laka alaika, yang telinga itu yang harusnya bermanfaat buat kamu, justru ini menjadi madorot. Kamu lebih baik tuli daripada dikasih karunia pendengaran, tapi justru menjadi sarana kamu masuk neraka. Lebih baik mana? Tuli selamat atau bisa dengar tapi masuk neraka. Itu kalau pilihannya, kalau kamu menggunakannya untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wangqalaba maka nasababa fauzika sababa halakika. Dan berbalik, telinga itu yang seharusnya bermanfaat, berfungsi untuk membuat kamu sukses, tapi justru menjadikan kamu binasa. Wa hadza ghayatul khusran, dan sungguh ini adalah kerugian yang keterlaluan. Wala tazunna annal itsma yahtassu bil qaili dunal mustami'. Dan jangan kamu kira kalau orang ngomong dosa itu, ngomong yang berbicara sesuatu yang mendatangkan dosa itu, yang dosa hanya yang ngomong saja, tapi juga yang mendengar. Karena orang kalau nggak ada yang dengar nggak akan ngomong, ya kan? Kalau nggak ada yang dengar nggak akan ngomong. Mau gibah, kalau nggak ada yang dengar nggak bisa gibah dia, ya kan? Maka yang dengar itu juga dapat
saham dosa, sama dengan yang ngomong. Fa fil khabari anal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Ahadul mughtabaini itu tulisannya, harokatnya diperhatikan sendiri ya. Dalam hadis al-khabar, artinya hadis, bahwa orang yang mendengar itu adalah berserikat dengan yang mengucapkannya, yang ngomong dalam perihal dosa. Wa huwa ahadul mughtabaini. Dia adalah salah satu sisi dari dua orang yang melakukan aktivitas ghibah. Aktivitas ghibah itu tidak bisa kalau hanya sendirian. Harus ada yang ngomong, harus ada yang dengar. Ini mendengar, telinga, menjaga telinga. Yang ketiga adalah hifdzul lisan min samaniyah. Lisan ini banyak ini. 8 diri. Dia paling aktif. Makanya kira-kira setelah kamu pandai bicara, coba sekali-kali belajar diam. Mempraktekkan sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Setelah pandai bicara, sekarang belajar diam. Bisa nggak? Hifdzul lisan min samaniyatin, menjaga lisan dari 8 hal. Wa amma lisanu fa innama khuliqa laka lituktsira bihi dzikrallah wa tilawata kitabihi wa tursyida bihi khalqallah ila tariqihi wa tudhhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dunyaka dinika wa dunyaka. Ini fungsi lisan itu apa sebenarnya, tugasnya? Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Ini yang sering lalai. Banyak berzikir, bangun tidur zikir, ada syariatkan bangun tidur zikir, mau tidur zikir lagi, dan setiap aktivitas ada zikirnya. Sampai ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ajaran Islam ini sudah banyak sekali. Bagi saya ajarkan kepada satu ajaran yang bisa saya tekuni, pegangin, dan jangan banyak-banyak. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Zikir, pokoknya perbanyak zikir. Sebisa mungkin lisan kamu selalu basah. Nah, zikir kepada Allah. Kalau dia berzikir terus nggak sempat ngomong macam-macam. Kalau dia nganggur, mulut itu kalau nganggur dia gatel, dia apa-apa mau dikomentari. Orang lewat komentarin. Akhirnya banyak masalah. Yang pertama fungsinya memperbanyak zikir. Yang kedua tilawatu tilawatul Quran, termasuk zikir juga. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi. Kamu bisa menggunakan lisan itu untuk fungsinya adalah untuk memberi petunjuk hamba-hamba Allah, manusia yang lain untuk menuju jalannya. Nah, itu untuk mengajar, berdakwah, dan memberi nasihat. Yang keempat, wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Mengungkapkan rasa hatimu, keinginan hatimu, mengungkapkan keinginan hatimu berupa keperluan dunia, agama maupun keperluan dunia. Mau makan, mau minta tolong, mau menjelaskan, dan ini apa yang dalam hatimu bisa dipahami orang dari mana? Dari ucapan. Yang paling utama dari ucapan. Apa yang kamu inginkan, bagaimana orang paham? Pertama dari ucapan, yang paling utama. Fa idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa lahu. Kalau kamu gunakan
Lisan itu kalau gunakan untuk sesuatu yang bukan tujuannya untuk diciptakan. Faqad kafarta nikmat Allah. Maka kamu telah mengkufuri nikmat Allah. Seperti buku harus digunakan untuk misalnya untuk belajar, bukan untuk belajar untuk bantal. Nah, kan? Berarti buku digunakan untuk sesuatu yang bukan untuk fungsi utamanya. Sapu buat apa? Buat nyapu, ya. Kalau dia digunakan untuk mendong kucing apa tikus, dia patah deh, ya kan? Bukan untuk itu fungsinya. Lisan juga ada fungsinya, diciptakan itu ada tujuannya. Nah, untuk apa fungsinya? Kalau dia digunakan untuk selain fungsi utamanya, maka faqad kafarta nikmatallah fihi. Kamu telah mengkufuri nikmat Allah. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sairil khalqi. Dan itu lisan itu adalah anggota badan kamu yang paling banyak mendatangkan bencana kepada dirimu dan kepada seluruh manusia. Wala yakubun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidak ada yang menjadikan manusia itu tertelungkup di atas wajahnya atau di atas hidungnya, manakhir. Tidak ada yang membuat manusia tertelungkup di atas wajahnya di dalam neraka jahanam kecuali ulah karena dari lisannya. Karena kelakuan lisannya. Maka hati-hati lisan. Kalau bisa diam, kalau bisa berzikir, banyak berzikir. Karena kalau kamu sibuk berzikir, dia tidak bingung mau cari aktivitas. Bahkan kalau kamu berzikir, nanti ada orang perkataan-perkataan yang tidak pas, itu tidak gampang untuk diucapkan. Tapi kalau nganggur, dia selalu ingin bicara. Fastadhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Maka kendalikanlah lisan kamu itu dengan sekuat tenaga kamu. Dia itu lemah tapi paling sulit dikendalikan. Kendalikanlah dengan seluruh kekuatan kamu hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Supaya tidak menjadikan kamu tertelungkup di neraka jahanam, di dasar jahanam. Qa'run itu dasar. Supaya kamu tidak menjadikan lisan kamu tidak menjadikan kamu tertelungkup di dalam neraka jahanam. Fafil khabari, dalam hadis disebutkan innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhik liyadhaka biha ashabuh. Sesungguhnya seseorang itu terkadang dia benar-benar berbicara dengan satu ucapan untuk membuat kawan-kawannya tertawa. Fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Dengan kata-kata itu menjadikan dia terjun ke dalam neraka jahanam sab'ina kharif, 70 tahun. 70 tahun umur kita ini. Kalau sampai 70 tahun udah jarang-jarang, ya kan? Banyak sekali ngomongnya. Satu ucapan aja bisa menjadikan seseorang itu terjun ke dalam neraka jahanam 70 tahun. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakah.
Ada riwayat menyebutkan bahwasanya ada seseorang mati syahid dalam peperangan. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail. Lalu ada orang yang mengatakan, yang komen, hani'an lahu di jannah. Selamat dia telah masuk surga, dapatkan surga. Mati syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengomentari lagi. Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni. Apa kamu tahu, bisa jadi jangan-jangan dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, bukan menjadi kepentingan dia, bukan urusan dia. Wa yabkhalu bima la yughnihi, dan dia pelit pada barang-barang yang sebenarnya tidak bikin dia kaya, tidak. Misalkan pulpen, pena, sandal, pinjem ya, pinjem. Dia pada perkara-perkara yang tidak bikin dia kaya juga pelit. Wa yamna'unal ma'un. Tidak mau meminjamkan ember katanya. Kalau wa yamna'unal ma'un. Atau hal-hal yang itu sebenarnya tidak bikin kamu kaya kalau kamu punya itu, atau kalau dipinjam orang jadi miskin. Orang tersebut, apa kamu tahu? Bisa jadi dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya bagi dia, bukan urusan dia, atau dia pelit pada perkara-perkara yang tidak bikin kaya saja dia pelit, apalagi yang lebih besar. Fahfad lisanaka min samaniyatin, maka jagalah lisan kamu dari 8 hal. Al-awwal al-kadzib. Yang pertama adalah al-kadzib, bohong. Wal kadzibu, fahfad lisanaka fil jaddi wal hazli. Fahfad minhu lisanaka fil jaddi wal hazli. Jagalah lisanmu dari berbicara bohong, baik serius atau bercanda, beneran atau bercanda, jangan sekali-kali berbohong. Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa iyyakum wal kadzibi fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala tu'awwid lisanakal kadzib. Jangan biasakan lisanmu untuk berbicara yang bohong, dusta. Hazlan, meskipun itu bercanda, main-main. Fayatada'a ilal jiddi. Kemudian dia akan sampai kepada nanti menjadikan kamu berbohong pada saat serius. Sampai dalam hadis disebutkan, kalau orang mengatakan kepada anak kecil, ini saya kasih, dan setelah datang dia katakan nggak ada, nah, itu termasuk bohong. Wal kadzibu min ummahati al-kabair. Dan dusta itu termasuk induknya dosa besar. Summa innaka idza arafta bidzalika saqatat adalatuka wasiqatu biqaulika wa tazdarikal a'yun wa tahtakiruka. Dan kemudian apabila kamu tahu, summa innaka idza arafta bidzalika, mungkin urifta ya. Kalau kamu dikenal orang bahwa kamu itu suka bohong, sakotot fa'adalatuka, maka
hilang kepercayaan pada dirimu. Orang orang udah nggak percaya lagi. Al-adalah itu salah satu syarat orang itu dapat dipercaya. Al-adalah itu orang baik, balikan dari fasik. Wasikoh itu dapat, kalau sikoh itu ya kuat, dapat dipercaya. Akan jatuh kepercayaan orang kepada dirimu, pada ucapanmu. Wa tazdari kal a'yunu wa tahtarikiruka, dan orang akan meremehkan kamu, merendah, menganggap kamu rendah. Karena apa? Pembohong. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadzib min nafsika fanzur ila kadzibi ghairik. Kalau kamu ingin tahu seberapa buruk dusta itu, kalau kamu lakukan, maka lihatlah kalau orang lain berdusta, bagaimana pandanganmu pada orang itu. Kalau kamu lihat orang lain bohong, kamu gimana pandanganmu kepada orang itu. Nah, seperti itulah kalau kamu berbohong, pandangan orang pada kamu. Wa ila nufrati nafsika anhu, dan bagaimana kamu akan menjauh dari orang tersebut, orang yang berbohong. Kamu juga begitu, kalau kamu bohong, orang itu nanti akan nggak mau dekat-dekat sama kamu. Nufrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi, dan bagaimana kamu menganggap rendah, hina orang yang melakukan dusta itu, berdusta. Wastikbahika lahu, dan kamu menganggap buruk orang tersebut. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsika. Begitu juga lakukanlah kalau kamu ingin mengetahui betapa buruknya aib perbuatan jelek itu, maka lihatlah orang lain kalau melakukan kejelekan. Bukan hanya bohong. Kalau orang itu mudah tersinggung gitu, kamu lihat orang lain, kamu lihat tuh kayak apa. Kalau kamu juga begitu, marah-marah, atau orang itu malas. Kalau kamu ingin tahu malas itu buruknya kayak apa, kamu lihat kalau kawanmu pemalas, kamu mau nyapu kamar, dia tidur aja, pindah ke sana pindah sini, habis makan nggak dicuci piringnya, taruh di situ. Kamu kira-kira kalau kamu lihat orang kayak gitu kayak gimana? Nah, gitu juga kalau kamu melakukannya. Kalau ingin kamu lihat, kamu ingin tahu seburuk mana perbuatan jelek itu, maka lihatlah kalau orang lain melakukannya, terus kamu melihatnya kayak apa. Min famastakbahtahu min ghairika, ya, min uyubi nafsika fa innaka la tadriku bihayubika min nafsika. Karena kalau kamu melakukan keburukan, kamu nggak merasa risih, nggak merasa jelek. Wah, mau bohong, mau ini, mau itu, kamu nggak merasa jelek kalau kamu yang melakukan dirimu, ya kan? Kamu kalau buang angin aja itu nggak merasa jelek, ya kan? Tapi kalau ada orang lain ngentut di depan kamu, sebel banget, ya kan? Tapi kalau kamu yang melakukannya, enggak, kenapa sih, masa? Dan begitu. Kalau keburukan itu kan kita yang melakukan, itu kadang kita merasa enggak buruk. Cobalah lihat orang lain kalau melakukan. Bal min ghairika. Tapi lihatlah orang lain. Kamu akan jadi tahu kalau itu ternyata buruk kalau yang melakukan orang lain. Famastakbahtahu min ghairika yastakbihuka ghairuka minka. Apa yang kamu anggap buruk pada orang lain, maka orang lain akan menganggap buruk pada dirimu.
la mahalata, pasti fala tardha li nafsika dzalik. Maka jangan kamu ridho atas dirimu. Apa? Dianggap buruk. Karena apa? Orang lain kok tidak suka sama kamu. Oh, dasar orang sentimen. Enggak begitu. Kamu lihat dulu, evaluasi diri. Kamu melakukan apa yang juga orang lain, kalau kamu melihat orang lain melakukannya, pasti kamu tidak menyukainya. Ini bencana lisan yang pertama, yaitu dusta. Sampai di sini dulu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.